Alhamdulillah, kejap ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama yang kita kenal dengan nama apa? Asmaul Husna. Dan Masya Allah sampai sekarang di Malaysia itu amaliyah Asmaul Husna itu banyak sekali. Dan sampai sekarang yang rajin Asmaul Husna adalah siapa? Habib Ali London, Habib Ali Asgaf, Habib Ali Asgaf. 99 banyak sekali ulama-ulama itu mensyarahkan pasal setiap nama daripada Asmaul Husna. Ada yang namanya Al-Imam As-Sanusi, punya kitab singkat pasal Asmaul Husna. Ada lagi Al-Imam namanya Fakhruddin Ar-Razi, ada lagi namanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya beliau Al-Maqsadul Asna fi Syar'i Asma'illahil Husna. Begitu pula banyak sekali ulama-ulama, ada Al-Baydawi menyerahkan Asmaul Husna. Saya tidak akan mensyarahkan 99, saya akan ambil dua saja sebagai mukadimah pada kelas kita kali ini, yaitu pasal nama Allah Al-Karim wal Hakim. Apa? Al-Karim wal Hakim. Apa itu Karim? Di dalam translate Melayu, makna Karim itu adalah yang maha dermawan, yang suka memberi. Apa Melayu betul ya? Pemurah, betul, pemurah, yang suka memberi. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Karim atau apa namanya? Karom. Saya tengok apa makna karom, apa makna dermawan. Para ulama mentafsirkan bahwasanya al-karom maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberi kita pahala yang banyak sekali dengan amalan yang sangat sedikit sekali. Kita tengok kita di dunia ini tak lama tuan-tuan. Di dunia ini mungkin hanya 60 tahun. Kalau kita sampai umur 60, sebagian 50 sudah check out. Sebagian 40 sudah check out. Selama kita beriman kepada Allah dalam waktu yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita balasan surga yang tak terhingga. Surga yang tak terhingga. Hanya 30 tahun, 40 tahun atau mungkin 100 tahun kita beramal, tapi balasan daripada amal perbuatan kita yang sedikit itu adalah apa namanya? Surga yang tiada taranya, yang tidak ada apa namanya? Yang tidak ada ujungnya. Karena itu, untuk guru kita di Malaysia, di Indonesia selalu mengatakan bahwasanya kita itu masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat kita. Kenapa? Karena amal ibadah kita sangat sedikit. Sangat sedikit sekali jika kita nak tukar dengan surga yang tiada taranya. Hanya 100 tahun maksimum kita beribadah. Jarang yang sampai umur 120 tahun, itu jarang. Rata-rata sudah 70-80 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan umur yang singkat itu, kita oleh Allah diberikan surga yang tiada tara. Kita masuk surga bukan karena amal kita, karena amal kita sangat sedikit sekali, akan tetapi kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kalau kita masuk neraka, bukan karena Allah nak saja kita masuk neraka, oleh Allah akan ditunjukkan amal perbuatan kita. Suf, tengok, ini amal perbuatanmu. Maknanya, engkau masuk neraka karena aku adil, karena kamu memang berhak masuk neraka. Bukan karena Allah saja, oh aku tak suka dengan kau, muka engkau macam tak oke lah, masuk aja neraka. Tak ada semacam itu. Itu bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan kita sebagai manusia. Allah tak ada semacam itu. Wallahu apa innallaha laisa bidzallamil lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi hambanya. Itulah yang namanya Karim. Sebagian ulama mentafsirkan makna pemurah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu ketika ada hambanya berbuat maksiat, Allah tak bayar cash. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunda balasan maksiat ketika di akhirat kelak. Allah boleh-boleh saja ada orang berbuat maksiat, minum arak atau mencuri atau korupsi, langsung diturunkan azab saat itu juga. Kita tengok umatnya Nabi Musa alaihi salam ketika berbuat maksiat, ditulis di dahinya bahwasanya oh orang ini pencuri, oh orang ini minum khamr. Allah Subhanahu wa taala bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam Karim, pemurah. Maknanya oke, berbuatlah maksiat kepadaku, tidak apa-apa, tidak akan aku azab di sini, nanti akan aku tunda ketika apa? Di akhirat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu yumhil wala yuhmil. Allah itu menunda azab, tapi Allah tidak melupakan semua amal perbuatan kita. Banyak daripada sifat Allah yang semacam ini difahami oleh orang-orang kafir pada zaman dahulu, oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah Walid ibn Mughirah yang salah faham terhadap sifat ini. Jika Walid ibn Mughirah itu adalah salah satu pembesar daripada Quraisy yang ketika itu tahu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan orang biasa,
Kita itu kalau melihat ada orang di dunia ini ya, orang pandai, handsome, kaya, semua ini macam bukan orang biasa. Macam kita tengok Elon Musk, ini macam apa namanya, bukan orang biasa. Kita di dunia ini bisa tahu mana orang biasa, mana orang yang luar biasa. Jelas sekali. Ketika pada saat itu di sosial orang-orang Arab pada saat itu, yang orang-orangnya itu standar semacam itu, datanglah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua tahu bahwasanya ini bukan orang biasa. Kalau memang ini orang biasa, macam jiran-jiran saya. Tapi kenapa orang ini semacam ini? Berbeza dengan orang-orang pada umumnya. Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu, Walid ibn Mughirah tahu pada saat itu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang biasa, dan potensi besar memang apa yang dikatakan oleh beliau bahwasanya beliau itu adalah Rasulullah itu adalah benar, dan beliau yakin ini adalah benar. Cuma beliau tak nak untuk beriman, dan terus mengganggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah, dan Allah itu juga marah kepada Walid ibn Mughirah, sampai dikatakan sudahlah, zarni wa man khalaqtu wahida. Katanya Rasulullah, katanya Allah pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sudah biarkan tak yah urus Walid ibn Mughirah, biarkan aku face to face dengan dia, biarkan aku versus dengan dia. Allah Subhanahu wa taala mengajak dia berduel satu lawan satu. Siapa? Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah tahu kalau memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang Muhammad bin Abdillah itu Rasul, niscaya kalau aku lempang dia, Allah akan balas. Macam itu kan? Ini Rasul. Coba kalau ada orang lempang polis, tak sampai 1 jam lah. Pasti rumah akan datang semua polis. Orang lempang tentara, tak sampai 30 menit. Pasti akan ditangkap, masuk penjara. Ini Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya lempang, kalau memang benar engkau adalah utusan Allah, kalau aku lempang kamu, biasanya Allah akan langsung balas. Coba Walid bin Mughirah lempang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pukul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kan tidak ada azab yang turun. Walid bin Mughirah, maknanya ini adalah dalil bahwasanya kamu itu bukan Rasul, bukan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah ayat, turunlah surat, namanya surat Al-Infitar. Yang ketiga itu, di dalam ayat itu dikatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, wahai Walid bin Mughirah, apakah kamu tertipu dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yakni maknanya, aku tak mengadabmu pada saat ini, jangan dikira aku ini tak tahu, jangan dikira aku ini lupa. Aku memang mengakhirkan adabmu, tapi aku tak lupa. Allah itu tulis tapi tak lupa. Bahasa Arabnya Allah itu yumhil wala yuhmil. Allah itu akan tunda adab. Ditulis dulu, ditulis. Nanti pada saat dimana kita lemah-lemahnya, kita perlu pertolongan Allah, Allah bukan menolong kita tapi akan menghancurkan kita. Karena Allah tahu di mana tempat dan waktu kita memang benar-benar sangat tidak ingin diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman oleh Allah akan ditunggu saat-saat itu, dan Allah akan membalas semuanya sekaligus pada saat itu. Dan rata-rata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adab itu akan diakhirkan ketika di akhir kelak. Itulah makna Al-Karim, yang menunda adabnya atau membalas kebaikan sikit dengan pahala yang sangat banyak. Itu yang namanya Karim.